Segera download yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter, para guru besar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita tentang pembatal-pembatal keislaman dan kita masuk pada pembatal keislaman berikutnya itu tentang sihir. Sebenarnya sihir termasuk dari pembahasan keislaman yang pertama yang pernah kita bahas, yaitu syirik ya. Dia adalah bagian dari syirik, tetapi kita menyendirikan penyebutannya karena Nabi SAW juga menyebutkannya secara tersendiri. Dalam hadis kata Nabi SAW, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa ma hunna, apa saja 7 perkara tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirku was-sihru ya. Rasulullah SAW menyebutkan 7 tersebut, di antaranya syirik, kemudian sihir. Baru yang lain seperti makan harta anak yatim, lari dari perang, menuduh wanita yang baik-baik dengan tuduhan berzina dan yang lainnya. Tapi intinya Rasulullah SAW menyebutkan asyirku kemudian was-sihru. Dan ini adalah penyebutan kata para ulama dzikru al-khas ba'dal am. Disebutkan yang lebih spesifik setelah disebutkan yang umum. Tidak lain karena yang spesifik tadi lebih penting untuk diperhatikan. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina amanu wa amilus solihat. Sungguhnya orang beriman dan beramal saleh. Amal saleh itu lebih spesifik dari iman karena iman itu mencakup amal saleh dan mencakup perkataan dan mencakup juga keyakinan di hati. Tetapi ketika Allah menyebutkan amal saleh secara tersendiri, yang khusus disebutkan setelah umum, maka ini menunjukkan yang khusus tersebut spesifik. Sama seperti saya mengatakan telah datang para ulama dan datang juga Syekh bin Baz. Misalnya saya mengatakan demikian. Maka Syekh bin Baz bagian daripada para ulama. Tetapi ketika saya menyendirikan penyebutan Syekh bin Baz rahimahullah, menunjukkan beliau spesial ya, perlu ada perhatian khusus. Demikian juga ketika Nabi SAW mengatakan ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan, yaitu syirku kemudian as-sihru. Meskipun sihir bagian daripada syirik, tetapi Rasulullah SAW menyendirikan penyebutannya. Maka demikian pula kita bahas pada kesempatan kali ini pembahasan sihir secara khusus, meskipun dia bagian daripada syirik akbar ya. Dan sihir adalah salah satu pembatal keislaman. Pembahasan sihir menjadi sangat penting terutama di negeri kita, yang dimana sihir sangat tersebar ya. Kita sering dengar orang tersihir, terutama banyak dukun atau banyak penyihir di tanah air kita. Ya, mungkin ada juga paguyuban para dukun, paguyuban para tukang sihir. Dan banyak orang-orang yang lemah iman ya, ada masalah sedikit maka mereka minta bantuan tukang sihir, baik kakek sihir maupun nenek sihir ya. Jadi mereka sedikit-sedikit ada masalah dengan orang, mereka sihir. Ya. Cinta ditolak, pergi ke tukang sihir. Ya. Kalah berkelahi, pergi ke tukang sihir. Kalah dalam persaingan dagang, pergi ke tukang sihir. Tersinggung, dinyinyir, tersinggung, pergi ke tukang sihir. Gara-gara perkara sepele. Ya. Dan itu terjadi. Ya. Bahkan dalam masalah perdagangan. Ya. Betapa banyak orang-orang diberi kemudaratan gara-gara berdagang dan tidak laku-laku. Kenapa? Karena disihir. Karena disihir. Baik pemilik toko disihir atau orang-orang kerja di tokonya disihir. Saya punya kenalan, dia pernah buka, ini cerita langsung pada saya. Dia buka restoran di suatu kota. Subhanallah, diganggu. Teman-teman orang-orang yang bekerja di situ kerasukan setan, harus diruqyah baru kemudian mereka bisa bekerja kembali. Terkadang baru masak nasi dibuka langsung basi ya. Capek ya. Karena ada yang mengganggu. Terkadang orang lewat sepertinya tokonya tertutup ya. Karena ada sihir yang dilakukan, mereka dapati buhul-buhul dan yang lainnya ya. Mau menghadapi permasalahan seperti ini mungkin bisa dihadapi, tapi capek. Sampai kapan? Setiap dagang diganggu. Dan orang bermudah-mudahan melakukan praktek sihir, padahal sihir adalah dosa besar yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Akan kita bahas dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya sihir menyebabkan kekufuran.
Sebelum kita bahas tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya sihir penyebab kekufuran, kita bahas tentang definisi sihir terlebih dahulu ya. Definisi sihir ya. Sihir secara bahasa ya, atau etimologi ya, dan juga secara istilah. Kalau terminologi ya, secara bahasa maka sihir diambil dari kata sahara ya. Sin, ha dan ra yang menunjukkan ma khafiya sababuhu wa daqqa, yaitu ma khafiya sababuhu atau latufa sababuhu wa daqqa, yaitu perkara yang samar. Perkara yang samar. Ini secara bahasa ya. Makanya dikatakan sahur ya. Waktu sahur, sahar dikatakan sahar adalah waktu sebelum subuh karena di situ waktu tenang, senyap, sepi, waktu menjelang subuh, maka dikatakan waktu sahar ya. Demikian juga ketika Rasulullah SAW pernah mengomentari seorang yang menjelaskan dengan begitu hebat penjelasannya, kata Nabi SAW, inna minal bayani la sihra. Inna minal bayani la sihra. Sungguhnya di antara penjelasan ada yang merupakan sihir. Kenapa? Karena samar. Dia berbicara dengan orasinya, tiba-tiba seorang terpengaruh dengan orasinya. Maka Rasulullah menamakan orasi yang memberi pengaruh tanpa dilihat sebabnya secara langsung, samar sebabnya, disebut dengan sihir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ada sebagian orang menamakan namimah dengan sihir. Ya, kenapa namimah dikatakan sihir? Karena namimah sebabnya tidak kelihatan tapi akhirnya bisa memisahkan dua orang yang saling bersahabat, bahkan bisa menimbulkan pertikaian antara dua kelompok gara-gara adanya namimah. Ini adalah sihir secara bahasa, yaitu suatu yang samar sebabnya. Demikian juga sulap mungkin bisa dikatakan sihir. Kenapa? Karena seorang pintar kecepatan tangan sehingga dia bermain sulap. Ya, padahal itu tidak ada bantuan jin, tapi dengan kecepatan tangannya seorang bisa saja terpedaya karena samar sebabnya, maka bisa dikatakan sihir. Adapun sihir secara istilah, apa maknanya sihir secara istilah? Maka dua metode ulama dalam hal ini. Pertama, metode ulama yang tidak mendefinisikan sihir. Yang tidak mendefinisikan. Mendefinisikan makna sihir ya. Dan ini adalah metode yang ditempuh oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan juga diikuti oleh Syekh Muhammad Al-Amin Syinqiti dalam kitabnya Adwaul Bayan rahimahullahu taala ya. Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Wasihru ismun jami'un lima'anin mukhtalifah." Dalam kitabnya Al-Um beliau berkata, sihir adalah suatu nama yang mencakup banyak makna. Kenapa Imam Syafi'i tidak mendefinisikan sihir? Karena sepertinya beliau sulit menemukan suatu makna yang jami', yang bisa mengumpulkan seluruh macam-macam sihir. Kenapa? Sihir itu modelnya banyak. Sihir itu modelnya banyak sehingga mau dikumpulkan pada satu definisi sulit, ya. Ini metode Imam Syafi'i. Demikian juga metode Al-Imam Muhammad Amin Syinqiti rahimahullah taala, beliau berkata dalam Adwaul Bayan, "I'lam inna sihra fil istilahi la yumkinu hadduhu bihaddin jami'in mani'." Ketahuilah bahwasanya sihir secara terminologi, secara istilah tidak mungkin diberi definisi yang tepat yang bisa mengumpulkan seluruh macam-macam sihir, li kasratil anwa'il mukhtalifati dakhilati tahtahu. Karena terlalu banyak model sihir yang ada ya. Sihir itu modelnya banyak ya. Sihir pelet ya, sihir tenung ya, macam-macam ya. Sihir membuat seorang lelaki tidak bisa menggauli istrinya ya. Sihir memalingkan, tadinya mencintai tidak mencintai. Sihir membuat orang jadi benci sama orang lain. Sihir terkait tadi melihat sesuatu tidak terlihat lewat toko orang, toko tertutup. Macam-macam sihir modelnya banyak sekali ya. Modelnya banyak sekali. Menimbulkan penyakit dalam tubuh, diperiksa, di ronsen tidak ada penyakitnya, ternyata dia merasa kesakitan. Banyak sekali model sihir. Karena saking banyak model sihir, ada yang dengan jimat-jimat, ada yang dengan ruqa, dengan jampi-jampi, ya. Ada yang dengan buhul-buhul. Modelnya banyak. Karena modelnya banyak sehingga sulit untuk mengumpulkan seluruh perkara-perkara dalam satu definisi. Namanya definisi itu harusnya bisa mengumpulkan seluruh model yang ada tandarij tahtahu, yang ada di bawahnya. Tapi ternyata karena terlalu banyak modelnya, sulit mendefinisikan.
Ini metode Imam Syafi'i dan Syinqiti rahimahullah taala. Metode yang kedua, metode ulama yang mendefinisikan. Ulama yang berusaha mendefinisikan. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, salah seorang ulama dari mazhab Hambali, mencoba mendefinisikan sihir. Kata beliau, sihir adalah kata dia azaim. Azaim itu maksudnya jimat-jimat. Azaim, jimat-jimat. Kemudian waruqan, ruqan maksudnya mantra-mantra. Mantra-mantra ya. Contoh mantra apa? Abrakadabra ala kazam. Yang sering orang ditulis di majalah dulu, ini mantra-mantra, ini enggak benar ini, ya. Kemudian di antaranya uqat, buhul-buhul. Jadi dia mendefinisikan dengan memberi contoh. Sihir itu kalau enggak bukan jimat-jimat yang ditulis, atau dengan mantra-mantra yang dibaca, atau dengan buhul-buhul yang ditiupkan. Ini 3 model sihir. Yang ketiga ini yu'athiru fil qulubi wal abdan. Ketiga perkara ini mempengaruhi hati dan tubuh dan jasad. Dampaknya kata beliau fayumrid, membuat sakit, menimbulkan sakit. Wa yaqtul, membunuh bahkan membunuh. Wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi, memisahkan antara suami dan istri. Misalkan suami dan istri. Ini salah satu metode ulama untuk mendefinisikan sihir. Tentunya kalau kita melihat definisi tentu saja masih ada kurang, ada sihir takhyil yang tidak disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala, tapi intinya sihir adalah contohnya jimat-jimat. Jimat-jimat bagaimana? Jimat-jimat ditulis dengan ayat-ayat Al-Qur'an tapi dibolak-balik, atau tulis ayat Al-Qur'an dengan najis, dan ini dilakukan. Mereka tulis Al-Qur'an dengan darah misalnya. Kelihatannya Al-Qur'an tapi ini darah, atau mereka tulis Al-Qur'an dengan huruf dilepas-lepas, dipisah-pisah. Qul huwallahu tapi dipisah, qaf, lam, atau mereka tulis Al-Qur'an tapi ditambah dengan angka-angka atau dengan pagar-pagar, dengan gambar-gambar. Ini semua adalah penghinaan terhadap Al-Qur'an. Atau mereka tulis Al-Qur'an dengan terbalik misalnya, atau mereka tulis Al-Qur'an dengan di kulit bangkai misalnya. Ya. Ini contoh ya. Adapun mantra-mantra ya tentu mereka punya bacaan-bacaan sendiri, memanggil syaitan, memanggil roh-roh ya, dan yang lainnya ya. Kemudian uqat, yaitu buhul-buhul yang mereka buat secara metode tertentu, kemudian mereka tiup-tiup ya, sebagaimana Allah sebutkan min syarrin naffatsati fil uqad, dan berlindung dari nenek sihir yang meniupkan buhul-buhulnya. Ini semua adalah model-model sihir yang menimbulkan sakit, bahkan bisa membunuh, di antaranya bisa dampaknya memisahkan antara suami dan istri. Ini definisi sihir. Intinya kita paham sihir adalah kerjasama dengan syaitan dalam rangka untuk memberi mudarat kepada orang lain. Dan sihir ini sudah ada sejak zaman dahulu. Para anbiya, para nabi, mereka diutus kepada kaum mereka yang mengenal sihir. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun." Tidaklah datang kepada orang-orang sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul pun kecuali kaumnya berkata sahirun aw majnun, engkau itu penyihir atau engkau orang gila. Jadi para nabi sejak dahulu sudah dituduh sebagai penyihir atau orang gila, menunjukkan bahwasanya sihir adalah perkara yang sudah diketahui sejak zaman lama. Sejak zaman dahulu iblis dan syaitan sudah mengajarkan sihir kepada masyarakat, sehingga para anbiya, para nabi, mereka mendapati kaum mereka ya, ketika nabi-nabi mendatangkan mukjizat kata mereka penyihir. Setiap nabi mendatangkan mukjizat katanya penyihir. Di antaranya Nabi Muhammad SAW dituduh sebagai penyihir. Makanya Ibnu Taimiyah berkata, ismu sahir ma'rufun fi jami'il umam. Nama istilah sihir adalah suatu istilah yang masyhur, yang ma'ruf dalam seluruh umat manusia dari zaman dahulu. Oleh karenanya sihir ditemukan dari orang-orang Persia, mereka punya ahli sihir. Ya, demikian juga para
Kudamal Misriyin, yaitu penduduk Mesir, suku Akbat, orang-orang suku Mesir terdahulu, Mesir kuno. Mereka juga ahli sihir dan mereka punya mantra-mantra tertentu. Demikian juga orang-orang India. India juga banyak ahli sihir. Demikian juga Yunani. Yunani juga banyak ahli sihirnya. Demikian Yahudi. Yahudi juga banyak ahli sihir. Bukankah yang menyihir Nabi SAW, Labid bin al-A'sam al-Yahudi, seorang Yahudi yang menyihir Nabi SAW, tatkala mereka berpaling dari Al-Quran, maka mereka sibuk dengan sihir. Mereka sibuk dengan sihir. Dalil bahwasanya Yahudi mengenal sihir. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun." Tatkala datang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, itu Nabi Muhammad SAW yang membenarkan Taurat, nabatha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballah, maka sebagian kelompok dari mereka membuang kitab Allah, dibuang di belakang, ya, bukan cuma buang di depan, buang di belakang, tidak dipedulikan. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak pernah tahu apa akibatnya ketika mereka berpaling daripada Al-Qur'an. Kata Allah, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh para syaitan dalam kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Sulaiman tidak kafir dan setan-setanlah yang kafir. Syekh Sa'di ketika mengomentari ayat ini, dia punya perkataan yang indah, ya. Saya bacakan, lamma kana minal awaidil qudsiyah wal hikmatil ilahiyah anna man taraka ma yanfa'uhu wa amkanahu al-intifa'u bihi wa lam yantafi' ubtuliya bil istighali bima yadhurruhu. Merupakan suatu kebiasaan ilahiyah, sunatullah yang berlaku, hikmah Allah yang berlaku. Siapa saja yang meninggalkan suatu perkara yang bermanfaat bagi dia, padahal dia mampu untuk mengambil manfaat dari perkara tersebut, kemudian dia tinggalkan, dia tidak mengambil manfaatnya, maka akan disibukkan dengan perkara yang memberi mudarat kepadanya. Ini kaidah. Suatu perkara yang bermanfaat, kau mampu mengambil manfaat darinya, tapi kau tinggalkan, kau cuekin, maka kau akan ditimpa dengan perkara yang mudarat bagimu. Faman taraka ibadatar rahman, perhatikan. Dia beri contoh, kemudian Syekh Sa'di rahimahullah memberikan contoh. Barang siapa yang meninggalkan ibadah kepada Allah, ubtuliya bi ibadatil authan, maka dia akan tertimpa peribadatan kepada berhala. Wa man taraka mahabbatallah wa khaufahu wa raja'ahu, siapa yang meninggalkan rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, ubtuliya bi mahabbati ghairillah wa khaufi wa raja'i. Akhirnya dia tertimpa rasa cinta kepada selain Allah, rasa takut kepada selain Allah dan berharap kepada selain Allah. Seperti itu. Kamu mampu untuk mencintai Allah, kamu mampu untuk berharap kepada Allah, tapi kamu tinggalkan, maka kamu akan mencintai selain Allah, berharap kepada selain Allah, takut kepada selain Allah. Wa man lam yunfiq malahu fi ta'atillah anfaqahu fi ta'ati syaitan. Siapa yang tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka dia akan infakkan jalannya di jalan syaitan. Punya harta banyak nih, kalau enggak digunakan untuk kebaikan akan digunakan untuk maksiat, otomatis. Wa man taraka adh-dhulla li rabbih ubtuliya bidh-dhulli lil abid. Ya, barang siapa yang meninggalkan kehinaan untuk menghinakan dirinya di depan Allah, dia akan menghinakan dirinya kepada makhluk selain Allah. Makhluk, ya, kepada sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa man taraka al-haqqa ubtuliya bil batil. Barang siapa meninggalkan kebenaran, maka dia akan tertimpa dengan kebatilan. Kadzalika haula'il yahud. Demikian pula orang Yahudi tersebut, lamma nabadhu kitaballahi ittaba'u ma tatlu syayatin wa takhtaliqu minas sihr. Tatkala orang-orang Yahudi membuang kitabullah, membuang Al-Qur'an, tidak ikut Al-Qur'an, maka mereka akhirnya mengikuti ajaran-ajaran syaitan. Maka akhirnya mereka membuat sihir-sihir. Jadi ya, ingin sampaikan bahwasanya sihir adalah perkara yang sudah ma'ruf dari zaman dahulu, bukan perkara yang baru di zaman sekarang. Ini sudah, setannya sudah kuno, dari dulu sudah ada sihir, ya. Mungkin sejak zaman Nabi Nuh sudah ada sihir dan seterusnya sampai zaman puncak-puncaknya zaman Nabi Musa, di mana Fir'aun Al-La'in punya pasukan sihir yang sangat penyihir yang sangat banyak, dan terus sampai zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang masih banyak penyihir. Likulli qaumin waris. Setiap kaum pasti ada penerusnya. Ya, para penyihir, kakek sihir, nenek sihir tidaklah meninggal kecuali mereka sudah memiliki murid-murid yang baru untuk meneruskan ilmu mereka. Dan ketika mereka melakukan praktek sihir, mereka pasti bekerja sama dengan syaitan, pasti. Tidak mungkin sihir terjadi tanpa bantuan syaitan. Tidak mungkin sihir terjadi tanpa melakukan kekufuran, mustahil. Ibnu Taimiyah punya perkataan yang ini dalam Darut Ta'arud, dia berkata, "Innal katsirin min arbabi sihir mimman yadkhulu fil batil khafi ad-daqiq yahtaju ila a'malin 'azimah wa afkarin 'amiqah
wa anwa'in minal ibadat waz zahadat war riyadat mufaraqati syahwat wal adat. Sungguhnya banyak gembong-gembong tukang sihir yang mereka masuk dalam kebatilan yang samar, ilmu sihir ini yang sulit ya. Mereka untuk bisa jadi penyihir membutuhkan amalan-amalan yang hebat. Kemudian harus pemikiran afkarin amikah, pemikiran yang dalam. Wa anwa'in minal ibadat, dan mereka melakukan ibadah-ibadat, ritual-ritual. Wa zahadat, kezuhudan. Enggak boleh makan ini, enggak boleh. Mau jadi penyihir sulit, enggak gampang ya. Tidak bim salah bim jadi penyihir, enggak. Harus melakukan banyak ritual-ritual. Latihan-latihan, wariyadhat, latihan-latihan, begini enggak boleh ini, enggak boleh ini. Mufaraqati syahwat wal adat, kebiasaan syahwatnya harus kesukaannya dia tinggalkan, kebiasaan kehidupannya dia tinggalkan. Ya. Tsumma akhiru amrihim asyakku birrahman. Kemudian penghujung perbuatan mereka ragu dengan Tuhan. Akhirnya apa? Wa ibadatu taghut wa syaitan, dan ujungnya mereka akhirnya beribadah kepada taghut dan kepada syaitan. Ya. Kemudian wal fasad fil ard, dan akhirnya menimbulkan kerusakan di atas muka bumi. Namun kata Ibnu Taimiyah, wal qalilu minhum man yanalu gharadahu. Tidak semua penyihir berhasil meraih keinginannya. Dia belajar sihir, ternyata dia ingin sihir lebih tinggi, enggak berhasil. Ilmu sihirnya cuma ilmu sihir cetek. Banyak seperti itu. Dia mau begini enggak mampu, padahal dia sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Wa qalil minhum man yanalu gharadahu. Hanya sedikit dari mereka yang bisa mencapai tujuannya. Alladzi la yaziduhu minallahi illa bu'dan, yang membuat mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ghalibuhum mahrumun ma'thum, kebanyakan mereka tidak mencapai tujuannya yang mereka inginkan, ya. Inilah nasib para penyihir. Jadi tidak mungkin terjadi sihir kecuali mereka melakukan kerjasama dengan syaitan. Dan sihir adalah perkara yang nyata. Ini pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda dengan pendapat Mu'tazilah. Mu'tazilah menyatakan sihir tidak ada yang nyata, yang ada cuma sihir takhyil, hanya halusinasi yang dilihat oleh mata. Adapun sihir yang nyata tidak. Ini kita sudah pernah bahas dalam masalah akidah. Kenapa mereka menolak sihir? Karena mereka mengatakan jawaban secara akal bahwasanya kalau kita mengatakan sihir ada, nanti bagaimana kita bisa bedakan antara sihir dengan mukjizat. Ini sudah kita pernah bahas dalam syarah akidah wasithiyah, tapi intinya sihir itu nyata. Sihir nyata, dan banyak dalil yang menunjukkan sihir itu nyata. Pertama, Allah Subhanahu wa taala sendiri sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi." Mereka pun belajar sihir dari Harut dan Marut, yang ilmu sihir tersebut bisa memisahkan antara suami dan istri. Ini nyata, berarti mudaratnya ada, berarti sihir itu nyata. Allah berkata lagi, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah." Mereka tidak bisa memberi mudarat kepada seorang pun kecuali dengan izin. Artinya sihir bisa memberi mudarat. Berarti nyata. Kalau sihir enggak nyata, enggak akan bisa bikin mudarat. Sebagian mereka mengatakan ketika para penyihir Fir'aun mereka melemparkan tali-tali, tidak berubah, itu hanya sihir aja. Jadi dilemparkan di waktu duha, kemudian dicampur dengan minyak-minyak tertentu, diletakkan sehingga sepertinya kelihatan seperti ular. Ya, jadi tidak ada sihir, hanya sekedar halusinasi. Ya, yang benar tersihir. Nabi Musa tersihir, yukhayyalu ilaihi min sihrin. Nabi Musa tersihir matanya karena sihir mereka, ya. Annaha tas'a, seakan-akan hidup, ya. Fa aujasa fi nafsi khifatan Musa. Maka Nabi Musa pun takut gara-gara melihat ular-ular seperti. Jadi memang ada sihir, memang talinya tetap tali, tapi halusinasi terjadi dan benar-benar tersihir. Kalau hanya tipuan kamera, maksudnya hanya special effect macam seperti zaman sekarang. Enggak, itu tidak ada special effect zaman dahulu. Ya benar-benar ada sihir di mata Nabi Musa alaihissalam sehingga Nabi Musa pun ketakutan. Makanya Allah mengatakan waja'u bisihrin azim. Wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Mereka membuat para penonton semuanya ketakutan. Semua penonton semua tersihir, entah ribuan orang semua tersihir. Waja'u bisihrin azim, dan mereka telah mendatangkan sihir yang dahsyat. Jadi sihir itu nyata. Nabi Musa pun tersihir. Tadi Allah sebutkan sihir bisa memisahkan suami dan istri, sihir bisa mendatangkan kemudaratan. Nabi Musa juga tersihir. Kemudian di antara dalil bahwasanya sihir itu nyata, Nabi Muhammad SAW juga pernah tersihir. Makanya butuh ruqyah untuk menghilangkan sihir tersebut. Butuh mencari buhulnya untuk menghilangkan sihir tersebut. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berlindung dari nenek sihir. Kata Allah, "Wa min syarri naffatsati fil 'uqad." Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, sampai wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan wanita-wanita penyihir yang meniup di buhul-buhul. Ada yang bertanya, kenapa Ustaz Allah hanya menyatakan wanita-wanita penyihir? Kenapa Allah tidak menyatakan kakek-kakek sihir?
Kenapa? Kenapa min syarri naffatsati fil 'uqad ya? Kita berlindung dari penyihir-penyihir wanita yang meniup di buhul-buhul. Kenapa Allah tidak menyebutkan dari penyihir-penyihir lelaki? Kok hanya penyihir-penyihir wanita? Padahal kita tahu yang ada di dunia ini bukan cuma nenek sihir, ada juga kakek sihir. Ar-Razi dalam tafsirnya menyebutkan, disebutkan nenek sihir, penyihir wanita, karena biasanya sihir wanita lebih dahsyat. Kenapa lebih dahsyat? Karena untuk sihir itu jadi dahsyat, pertama kerjasama dengan syaitan, yang kedua dia harus punya jiwa yang kotor. Dan biasanya wanita kalau sudah dendam-dendamnya luar biasa. Kalau udah jengkel-jengkelnya luar biasa. Kalau hasad-hasadnya luar biasa. Nah, ini jiwa yang seperti buruk ini cocok untuk membuat sihir menjadi dahsyat. Sehingga sihir wanita lebih hebat daripada sihir lelaki. Ya. Karena bercampur antara jiwa yang sangat baper dengan syaitan, maka jadilah sihir yang sangat dahsyat. Ya. Padahal ada penyihir-penyihir lelaki. Tapi intinya ketika kita disuruh berlindung dari para penyihir wanita yang meniup di buhul-buhul, menunjukkan sihir itu ada. Kalau tidak ada, ngapain kita berlindung? Kalau hanya sekedar halusinasi, ngapain kita berlindung? Nggak perlu berlindung. Berarti sihir itu nyata adanya. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, "Man tasabbaha bisab'ati tamaratin ajwa lan yadurruhu al-yawm summun wala sihrun." Barang siapa yang di pagi hari kemudian makan 7 butir korma ajwa, maka pada hari itu dia tidak akan terkena kemudaratan dari racun dan sihir. Sebagaimana racun nyata, sihir juga nyata. Ya, kalau sihir nggak nyata, ngapain kita disuruh makan 7 butir korma? Hanya halusinasi. Berarti sebagaimana racun tidak beri mudarat dan racun itu nyata, sihir juga tidak memberi mudarat kepada orang yang makan 7 butir korma ajwa setiap pagi hari, karena meskipun sihir itu nyata. Tapi jadi yang benar bahwasanya sihir itu ada, baik dari Al-Quran maupun hadis, dan secara kenyataan. Betapa banyak kasus kita hadapi masalah sihir. Banyak sekali. Ada kawan dulu nikah dengan seorang wanita. Subhanallah, tidak bisa digauli. Tidak bisa digauli. Tertutup, nggak bisa digauli. Dia punya istri lebih dari satu. Istri yang satu bisa, istri satunya nggak bisa. Subhanallah. Nggak bisa digauli. Robot. Itu namanya sihir robot. Yang buat tidak bisa digauli. Itu ada sihir seperti itu. Ada sihir. Ya. Tadi saya cerita seperti teman. Ada teman juga sudah ngaji. Dia buka di suatu kota, dia buka soto atau apa gitulah. Dia buka. Setiap dia kesana diganggu. Tapi dia lawan. Dan sotonya laku karena dia baca Quran, dia ruqyah. Tapi sampai kapan setiap jualan soto harus ruqyah dulu? Akhirnya dia pindah tempat. Diganggu. Orang sampai meninggal. Ya. Gara-gara disihir, ditenung, disantet, dikirim paku dalam tubuhnya. Tahu-tahu tubuhnya menjadi besar seperti ada baskom dalam perutnya. Ini terjadi kenyataannya. Jadi sihir ini merusak ya. Oleh karena sihir itu merusak, maka memang hukumnya harus dibunuh. Sebelum kita bahas tentang hukum penyihir, kita akan jelaskan tentang dalil-dalil bahwasanya sihir adalah kekufuran. Artinya pelakunya kafir ya. Yang paling dalilnya yang sangat detail ya. Ada dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 102 ya. Pertama, kita cuplikan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Ya tadi wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka orang Yahudi ketika meninggalkan Al-Quran atau meninggalkan kitabullah, mereka buang di belakang mereka. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Maka mereka pun mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan pada kerajaan Sulaiman. Ini orang-orang Yahudi ketika mereka belajar ini, kata mereka ini sihir dari Sulaiman. Kami bisa sihir, ini ilmu dari Sulaiman. Maka Allah bantah, enggak. Yang kalian ikuti itu bukan ajaran Sulaiman. Yang kalian ikuti adalah ajaran syaitan. Ya. Sampai sekarang orang mengatakan masih ada ilmu putih, ada ilmu hitam. Ini ilmu putih, sihir yang halal. Ini ilmu hitam, sihir yang haram. Enggak ada. Semua sihir enggak ada ilmu putihnya. Semua ilmu apa? Ilmu hitam. Ya, semua ilmu hitam. Sebagaimana orang Yahudi dahulu menisbahkan ilmu sihir kepada Sulaiman. Karena disebutkan mereka ketika Nabi Sulaiman mati, mereka meninggal alaihissalam, mereka mendapati tulisan-tulisan sihir-sihir di kerajaannya atau di singgasananya yang pernah dibacakan oleh syaitan, yang pernah ditulis oleh syaitan.
Makanya kata Allah, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman." Kata Allah, mereka mengikuti syaitan. Maksudnya sihir ya. Jadi sihir itu ikut setan. Sihir berarti ikut setan. Dan ikut setan ya sangat rawan kafir ya. Kemudian kata Allah, "Wa ma kafara Sulaiman." Kata Allah, Sulaiman tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru, tapi syaitan yang kafir. Tapi syaitan yang kafir ya. Berarti orang belajar sihir kafir. Ya. Karena syaitan-syaitan tersebut kafir karena mengajarkan sihir. Yu'allimuna an-nasa sihr. Allah sebutkan kenapa syaitan kafir? Yu'allimuna an-nasa sihr. Karena syaitan mengajarkan sihir. Baik. Dalil berikutnya masih lanjutan dari surat Quran surat Al-Baqarah 102. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan di antara ujian yang Allah berikan, Allah turunkan Babil di Irak. Babil itu Irak, Babilonia kalau bahasa kita. Kota tua ya. Ada Harut dan Marut yang Allah turunkan untuk menguji manusia. Kata Allah, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Kedua malaikat tersebut, Harut dan Marut berkata, ya, wa ma yu'allimani min hatta yaqula innama nahnu fitnah. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Sebelum mereka mengajarkan ilmu sihir, mereka berkata, kami ini hanyalah fitnah, ujian. Kami ini hanyalah ujian. Maka jangan kafir. Maka jangan kafir. Nah, berarti kalau belajar ilmu sihir berarti kafir. Ya. Kata Allah, "Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa bi idznillah wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Dalil berikutnya kata Allah, "Wa laqad alimu." Maksudnya orang Yahudi sudah ngerti. Ya. Wa laqad alimu. Laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Barang siapa yang membeli sihir dengan Alkitab, ma lahu fil akhirati min khalaq. Malahu fil akhirati min khalaq. Orang yang belajar sihir tidak dapat bagian di akhirat. Gitu orang yang belajar sihir tidak mendapat bagian di akhirat. Berarti kafir dong. Kalau orang mukmin pasti ada bagian di akhirat. Wala bi'sa ma syarabi anfusahum law kanu ya'lamun. Dalil berikutnya yang menunjukkan penyihir kafir, Quran surat Al-Baqarah lanjutannya 103. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau annahum amanu wattaqau lamathubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun." Kata Allah, "Walau annahum amanu wattaqau lamathubatum min indillahi khair." Kalau mereka beriman dan bertakwa, tentu mereka dapat ganjaran dari Allah. Tentu mereka dapat ganjaran dari Allah. Perhatikan, berarti Allah mengatakan seandainya mereka beriman, berarti mereka tidak beriman. Allah mengatakan walau annahum amanu, seandainya mereka beriman. Berarti para penyihir tidak beriman. Para penyihir tidak beriman. Kemudian dalil bahwasanya penyihir kafir, dalam Al-Qur'an Allah mengatakan innahu kata Allah Subhanahu wa la yuflihu innahu la yuflihu sahirun, la yuflihu sahirun, kata Allah, la yuflihu sahirun, bahwasanya para penyihir tidak beruntung. Dalam ayat yang lain, wala yuflihu sahiru haitsu ata. Kata Allah, penyihir tidak beruntung. Dalam ayat yang lain, penyihir datang dari arah manapun tidak ada falah sama sekali. Artinya dinafikan falah
keberuntungan dari mereka dari segala sisi. Falah dari mereka. Dari segala sisi ya. Dan tidaklah orang disifati seperti ini kecuali orang kafir. Seperti firman Allah, innahu la yuflihul kafirun. Ya. Ya. Wa man yad'u ma Allahi ilahan akhar la burhana lahu bi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Sungguhnya tidak beruntung orang kafir. Sama, penyihir juga dikatakan la yuflihu sahirun. Konteksnya sama. La yuflihul kafirun, la yuflihu sahirun. Berarti penyihir adalah kafir. Orang-orang pelaku kesyirikan kata Allah innahu la yuflihul zalimun. Tidak beruntung orang melakukan kesyirikan. Jadi konteks la yuflihu sahirun atau la yuflihu sahiru haitsu ata mirip seperti la yuflihul kafirun, tidak beruntung orang-orang kafir, la yuflihu zalimun, tidak beruntung orang-orang syirik. Berarti sama hukumnya kafir. Kemudian di antara dalil bahwasanya sihir adalah kekufuran, ya. Bahwasanya sihir adalah bagian daripada syirik. Dan syirik adalah kekufuran. Syirik adalah kekufuran. Kemudian di antara dalil bahwasanya sihir adalah kekufuran, Nabi menghukum orang yang datang ke tukang sihir kafir. Bagaimana penyihirnya? Ya, man atakahinan aw sahiran fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada dukun atau penyihir kafir, yang datang kepada tukang sihir aja kafir, apalagi tukang sihirnya. Yang datang dan membenarkan tukang sihir aja kafir, apalagi tukang sihirnya, apalagi penyihirnya. Ini semua dalil bahwasanya penyihir adalah kufur. Taib, karena penyihir kufur, hukumnya adalah murtad. Mereka kafir kenapa? Karena dihukumi murtad. Kafir karena murtad. Karena terjerumus dalam kekufuran. Terjerumus dalam kekufuran karena menyembah syaitan, melakukan kufuran, menulis Al-Quran, menghina Al-Quran, sehingga mereka hukumnya murtad. Nah, kalau murtad hukumnya dibunuh. Kata Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya murtad, maka bunuhlah. Oleh karenanya telah datang dari beberapa sahabat menghukum bahwasanya orang penyihir dihukum. Datang dalam hadis haddus sahir darbatun bisayf, bahwasanya penyihir itu dipenggal kepalanya, namun riwayatnya lemah. Riwayatnya lemah hadis tersebut. Tetapi datang dari beberapa sahabat, mereka menghukum para penyihir untuk dibunuh. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menulis perintah ketika dia menjadi khalifah. Aniqtulu kulla sahirin wa sahirah. Bunuh seluruh penyihir. Dan itu perintah Umar bin Khattab disebarkan di seluruh kaum muslimin dan tidak ada yang mengingkari. Fakana ijma'an, kala Ibnu Qudamah. Kalau begitu ini ijma' ulama bahwasanya penyihir dibunuh. Karena Umar pernah ketika jadi khalifah memerintahkan untuk membunuh tukang sihir dan tidak seorang pun yang protes. Di antara yang berfatwa penyihir dibunuh adalah Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Di antaranya Hafsah bintu Umar. Ini juga berfatwa bahwasanya penyihir dibunuh. Di antaranya Jundub Al-Azdi, ya, yang dia pernah penggal tukang yang menyulap, memenggal kepala orang, disambung, dia penggal kepala penyihir tersebut, ya. Ada sekitar 6 sahabat yang berfatwa bahwasanya penyihir dibunuh, tidak lain dibunuh karena dia murtad, dan itu yang lebih baik. Penyihir bikin masalah di dunia Islam, ya. Gara-gara penyihir orang ketakutan, terkadang seorang diancam dengan santet, ya. Tapi ada kisah lucu, ada teman saya cerita. Jadi ada orang di bis, ya, di bis, kemudian tahu-tahu dompetnya hilang. Allah benar tidak tuh si bisa diceritain. Dompetnya hilang, maka dia bilang, siapa yang lihat dompet saya? Enggak ada yang ngaku. Dia bilang, siapa yang lihat dompet saya? Enggak ada yang ngaku. Terus dia bilang, siapa yang ngambil dompet saya santet. Akhirnya ada yang datang, iya Pak, ini dompetnya. Takut disantet, ya. Karena santet itu nyata, ya. Jadi mau saya bahaya, sihir itu bahaya. Bisa membunuh orang, bisa sakit orang, bisa membuat orang suami benci dengan istrinya. Dan banyak hal memberi kemudaratan. Maka benar bahwasanya orang penyihir dibunuh. Harus itu dijalankan. Dibunuh. Ya, mengganggu ketentraman orang lain, ya. Orang seperti ini harus dibunuh. Tapi yang terakhir, siapa aja yang
Siapa saja yang terkena vonis kafir gara-gara sihir ini? Ya. Berapa? Yang divonis kafir ada 3 orang, 3 model. Yang pertama, tukang sihirnya jelas. Yang kedua, yang belajar sihir. Meskipun belum melakukannya. Belum mempraktekannya. Yang ketiga, yang ridho dengan sihir. Yang ridho dengan sihir, yaitu minta disihirkan. Dalam kurung minta dipraktekkan sihir. Datang ke tukang sihir minta dipraktekkan sihir. Dipraktekkan sihir untuknya. Ini 3 model orang yang dihukum kafir. Ya, tentu yang parah tukang sihirnya jelas, ini yang dibunuh. Yang belajar sihir meskipun belum praktekannya, dia belajar sihir. Sebagian ulama memperinci karena dalilnya tadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Tidaklah mereka mengajarkan ilmu sihir kecuali mereka berkata, "Kami ini hanya ujian dari Allah, maka jangan kalian kafir." Dalilnya berarti belajar ilmu sihir kafir. Namun sebagian ulama memperinci, tergantung belajar ilmu sihir. Kalau dia dalam belajar tersebut ada perkara-perkara haram yang dia lakukan, ada kesyirikan, maka kafir. Kalau belajar ilmu sihir tersebut tujuannya untuk mengetahui dan tidak ada praktek-praktek kekufuran dalam ilmu sihir tersebut, maka tidak jadi masalah. Tapi intinya sebaiknya dijauhi ya. Sebaiknya dijauhi. Ada asar yang hasan disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir tentang seorang wanita yang kalau tidak salah ditinggal oleh suaminya, akhirnya belajar ilmu sihir. Dia belajar ilmu sihir, kemudian dibimbing oleh seorang dukun harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, sampai akhirnya dia bisa membuat tumbuhan kalau tidak salah menjadi langsung besar. Intinya dia bisa praktek sihir meskipun dia belum praktekkan kepada orang lain. Dia baru praktek sendiri. Ternyata sihirnya sudah jadi. Ketika itu dia baru sadar bahwasanya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia belum praktekkan ke orang, baru latihan sendiri. Ya, setelah dia melakukan hal-hal yang haram, kemudian dia bisa melakukan sihir, akhirnya dia menyesal, akhirnya dia pun pergi ke para sahabat. Dia pergi ingin menemui Nabi SAW untuk mencari solusi taubat kepada Allah, tapi Nabi SAW sudah meninggal dunia. Akhirnya datang kepada para sahabat dan dia mengaku perbuatan sihir yang dia lakukan. Para sahabat tidak menjawab, mereka offer ke sahabat yang lain, offer ke sahabat yang lain, offer ke sahabat yang lain, sampai akhirnya di offer kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka Ibnu Abbas mengatakan, apakah engkau punya orang tua? Kalau nggak salah kau punya ibu. Bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir. Saya belum cek lagi, sudah lama. Apakah kau punya ibu? Kata dia, ada. Maka berbaktilah kepada orang tuamu, semoga bisa mengampuni dosa sihirmu tersebut. Ya. Jadi intinya belajar sihir meskipun belum dipraktekkan kepada orang lain, bisa terjerumus dalam kekufuran. Jangan ambil misalnya buku belajar sihir dan praktek. Ambil ini, ambil kodok, kemudian ambil apa, kemudian ditulis Al-Quran. Ini meskipun belum jadi sihir, baru praktek. Tulis Al-Quran dengan darah misalnya, darah kodok, ini sudah kufur, tidak boleh. Kufur. Meskipun dia belum praktekkan kepada orang lain. Yang ketiga, orang yang datang ke tukang sihir minta disihirkan juga kufur. Laisa minna man tasahhara aw tusuhhira lahu. Bukan dari golongan kami orang yang melakukan praktek sihir atau dia minta untuk dipraktekkan sihir untuk dia. Sebab saya pernah menghadapi kasus ya. Jadi seorang lelaki datang kepada saya, "Ustaz, istri saya disihir." Saya bilang, "Siapa yang sihir?" "Adiknya, Ustaz." "Loh, adiknya sihir?" "Ya, Ustaz, adiknya yang sihir." "Loh, kasih tahu kalau itu haram, tidak boleh, itu syirik." "Lah Ustaz, adiknya ini lulusan pondok," katanya. Jadi sampai seperti itu. Ya, orang udah hasad, sudah dengki, mau apa dia praktek sihir. Ya, orang yang minta praktek sihir untuk dirinya juga kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab, ini semua menunjukkan bahwasanya sihir adalah kekufuran dan siapa yang melakukan praktek sihir atau mempelajarinya atau minta untuk sihir maka dia juga terjerumus dalam kekufuran. Maka seorang waspada ya dan jauhi perbuatan-perbuatan yang terkait dengan masalah sihir. Demikian para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.